Apa saja layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS? No. Kalau untuk ambulan itu antar fasilitas kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalnya dari rumah sakit ke dari rumah pasien atau ke itu tidak ditanggung. Validasi nih, benar enggak sih? Layak Ternyata atau tidak ya, layak seperti atau ya. tidak ini kita mengajukan. Ternyata saat validasi punya mobil, punya apa? Berarti kan nah. Kayaknya ada pertanyaan tadi Bu. Kita ini kan dia biar kita efektifkan waktunya, silakan. Pertanyaan dari Ed Masita Wiyata. Apa saja layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS? No. Layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS. Jadi pelayanan kesehatan kita kan terbagi atas dua. Ada pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau biasa kita kenal dengan FKTP yang terdiri dari puskesmas, klinik pratama maupun dokter praktek perorangan atau dokter gigi perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di situ termasuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, termasuk promotif preventif di situ. Nah, kalau untuk di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau kita kenal biasanya dengan rumah sakit, klinik utama, nah di situ pelayanan yang dijamin atau yang ditanggung termasuk di rawat jalan, di rawat inap ya. Pelayanan ambulan juga kita tanggung, seperti itu. Penanganan ambulan itu khususnya untuk rujukan. Iya betul. Oke. Kalau misalnya dia pemanggilan dari rumah itu apakah tercover gitu? Kalau untuk ambulan itu antar fasilitas kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalnya dari rumah sakit dari rumah pasien atau ke itu tidak ditanggung. Jadi kalau untuk ambulan itu khusus untuk ya antar fasilitas kesehatan. Antar fasilitas kesehatan yang memang sudah MOU-nya ke BPJS. Kan seperti ada rumah sakit kan tidak MOU ya Bu ya, kayak Antonius gitu ya Bu ya. Nah, jadi kan itu dari kita ke mereka itu tidak bisa tercover BPJS. Betul ya Bu ya. Berarti ini biar clear nih dengan sobat sehat, kadang kami gunakan BPJS katanya, tapi kami ini mau pindah nih misalnya ke Antonius, kok ditarik gitu. Itu biar ada klarifikasi di sini. Berarti yang memang ditanggung itu BPJS yang antar paskes yang bekerja sama dengan BPJS untuk ambulan. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lainnya nih, mewakili ini. Terima kasih Bu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, dari A. Pradeta Sari. Apa yang dimaksud BPJS PBI dan siapa saja yang berhak menjadi peserta BPJS PBI? Siapa saja? Apa nih PBI? BPJS PBI itu kan adalah peserta penerima bantuan iuran. Jadi dikenal dengan yang mungkin masyarakat kenal itu adalah PBI APBN ataupun PBI APBD. Jadi di mana iurannya adalah dibayar oleh pemerintah, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Kemudian kalau untuk siapa saja yang berhak menjadi peserta BPJS PBI, kalau PBI APBN itu nanti ditentukan oleh Kementerian Sosial. Akan ada SK dari Kemensos yang memastikan bahwa peserta itu layak atau berhak menjadi PBI APBN. Nah, untuk PBI APBD atau pemerintah daerah itu berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan yang menetapkan bahwa peserta itu atau masyarakat itu berhak menjadi jaminan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Mungkin dari Bu Wis ada pengalaman mengenai PBI. Sama sih yang seperti dijelaskan itu Ibu Desi ya. Untuk PBI ya memang yang ditanggung pemerintah. Nah sekarang alhamdulillah kan banyaknya sudah banyak yang tercover masyarakat Singkawang itu yang PBI. Kalau untuk yang premi itu ya masalahnya ya terkait itu ya Bu ya, iuran dan sebagainya. Ini berarti bisa diajukan atau
dari pemerintahnya sendiri yang udah menilai Mengusulkan, ya, masyarakatnya. masyarakat. Tapi bisa juga dari masyarakatnya ya Bu ya, mengajukan ke dinas sosial. Ke Yang dinas akan sosial. dilakukan nanti validasi, Validasi oleh dinas dari kesehatan dinas atau dinas sosial, sosial. dari tim mereka itu akan turun melihat kebenarannya, karena kita kan pengalaman Bu ya, yang namanya di rumah sakit, kalau sudah masuk rumah sakit ya kata-kata apa, kalau istilah orang Singkawang ini sontok itu udah mulai muncul Bu. Jadi orang yang mampu pun ya saat masuk rumah sakit jadi sontok gitu. Jadi makanya kita di sini sebagai petugas PSIP dan case manager, kita di sini ada case manager berkoordinasi dengan dinas sosial Bu untuk validasi nih, benar enggak sih ternyata layak atau tidak ini kita mengajukan. Ternyata saat validasi punya mobil, punya apa, berarti kan Berarti komitmen dari rumah sakit untuk memfasilitasi. Iya. Tapi akhirnya itu memang hasil dari validasi dari dinas untuk sosial. PBI. Oke, terima kasih, semoga udah menjawab juga ya. Apakah ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ini banyak nih Bu. Etago Dail. Apakah ada petugas BPJS 1 di puskesmas daerah terpencil, misal daerah perbatasan? Dan kalau di puskesmas mau pengaduan keluhan terhadap BPJS dan Paskes itu kemana? Ya, baik. Nah, untuk saat ini memang kita tidak ada petugas BPJS 1 di puskesmas, apalagi di daerah terpencil. Tapi untuk media, misalnya bagaimana sih kami menyampaikan keluhan? Nah, kita juga tetap sama. Selain di rumah sakit kita ada aplikasi SPP, di puskesmas juga atau di FKTP juga ada aplikasi SPP. Jadi ada ditunjuk juga. Jadi kita berkolaborasi dengan PSI di FKTP untuk penanganan pengaduan. Jadi biasanya kalau saat ini sih kita lebih sering intens petugas PSI di FKTP ya untuk misalnya ada keluhan atau pertanyaan dari masyarakat. Kita misalnya biasa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan PSI di FKTP. Berarti apabila ada keluhan, peserta bisa menanyakan di Paskes pertamanya ini. Betul. Baik itu tadi puskesmas, habis itu klinik, ya. Kami mau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Mau ditanya orangnya yang mana gitu ya. Biar ditanyakan itu ada PIC-nya, ada bagian yang untuk bertanya tentang BPJS. Lagi, masih ada pertanyaan lagi? Masih banyak Bu. Ida Widi, apa benar tanggal kunjungan kontrol ulang di rawat jalan harus sesuai dengan tanggal yang ditentukan? Bagaimana bila pasien datang kontrol ulang tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan? Nah, ini biasanya ada kasus ya, ada kondisi juga nih kalau kayak gini. Sering. Biasanya kalau kayak gini sebenarnya untuk pasien, kita kan harus tahu pada saat pasien diminta untuk kontrol. Kemudian kendalanya pasti biasa beragam. Apakah pasien yang tidak datang di hari tanggal kontrolnya, atau misalnya dokternya yang pada saat itu ternyata tidak di tempat, misalkan. Sebenarnya kalau dari sistem ya, mungkin seperti saya juga salah juga kita bisa melakukan edit di aplikasi. Nanti boleh, mungkin karena teman-teman ini yang lebih paham dengan teknisnya, kita bisa melakukan edit tanggal kontrol ulangnya. Jadi nanti kita pastikan pada saat kita kan di situ nanti dalam sistem mungkin akan memilih kenapa tidak datang pada saat tanggal kontrol. Nah, di dalam edit tanggal kontrol itu kita bisa milih bisanya tanggal berapa. Tapi mungkin ada tambahan juga ya. Jadi kalau misalnya dia ditetapkan nih misalnya hari ini gitu ya, ternyata dia tidak bisa, itu bisa lewat gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tuh nggak bisa tanggal 16, saya maunya bisanya cuma tanggal 14. Nah, itu bagaimana tuh Bu? Kan gini, yang menentukan dia datang untuk kontrol sebenarnya kan adalah dokternya ya. Itu kan bukan pasiennya bisa. Jadi dia memastikan sesuai indikasi yang tadi diarahkan oleh dokter di tanggal itu kita pastikan dia datang. Sampai kita edukasi ya pesertanya gitu, dipastikan tetap datang pada saat tanggal kontrolnya. Bagaimana Bu Mis kalau untuk penjadwalan ini? Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Kalau penjadwalan kadang memang dari si pesertanya ya Bu ya, kadang mohon maaf ya kesannya ngeyel gitu Bu. Dokter sudah memberikan jadwal hari ini, malah bisanya
2 hari sebelum atau 3 hari. Ah. Cuman pernah kami berkoordinasi dengan teman-teman di bagian farmasi itu menurutnya kalau 3 hari sebelum dari datang ini ya, itu tanggalnya. bisa ya Bu ya. Bisa. Makanya sebenarnya ada salah satu sih media supaya pasien itu tetap datang, gitu kan. Rencana kita kan kayak antrian ya, sistem antrian. Jadi kita bisa buatkan kayak antrian kontrol, jadi antrian untuk kontrol. Jadi pada saat peserta nanti sudah dipastikan tanggal berapa, jadi kita bisa ngambilkan antriannya. Kita kan pastikan nih. Jadi sebenarnya ada juga mungkin kendala pasien itu tidak datang lama, misalnya panjang ya, nanti kita, jadi kalau udah dia dikasihkan jadwal untuk kontrol, kita bisa langsung ngambil antriannya baik antrian online. Jadi pada saat datang dia udah langsung gitu kan. Sebenarnya itu juga salah satu solusi gitu kan, supaya pasien tuh pasti dan terjadwal dia akan datang di hari yang sama. Itu ada aplikasi dari JKN-nya atau bagaimana? Di aplikasi yang digunakan itu kan ada kontrol ulang kan, jadi kita langsung ngambil, nanti kita joinnya dengan mobile JKN. Nah, peserta kita ambilkan antrian online-nya di situ. Jadi setidaknya itu edukasi kita ke pasien, jadi tidak lama nanti antriannya. Mungkin biasa kan mindset pasien itu kan kunjungannya antriannya panjang, jadi nantilah nunggu saya yang pas benar-benar di hari menurut mereka mudah gitu kan,